Hanya dengan menyebut nama Allah, kalbu tenang. Ini mohon maaf Bapak yang rajin sholat. Bapak yang rajin sholat, kalau sholatnya tidak menyebut nama Allah dengan kalbunya, sholatnya tidak menenangkan. Kalbu merasa berhadap-hadap dengan Allah. Gitu. Maka kalau kalbu sudah merasa berhadap-hadap dengan Allah, muncullah adab yang mulia. Muncul adab yang mulia. Karena kemanapun dia memandang, dia seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Amalan dari kecil, ternyata itu supaya kita sampai ke makom yang tinggi, dibaca ini pagi 3 kali, dibaca sore 3 kali, dimaknai. Ya Allah, apapun kehendak-Mu hari ini, aku ridha. Coba dimaknai Pak. Raditu billahi rabba. Coba baca sama-sama. Saya langsung ijazahkan ini. Suatu kali Nabi bersabda, Innallaha harrama 'alan nar. Ya. Sesungguhnya neraka Allah haramkan terhadap orang-orang yang membaca la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi, dari dalam kalbunya atau jiwanya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdal musallin, hamdat taibina ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi jama'in wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira fihi wa ba'dahu, na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ba'dahu. Baik, Bapak Saudara yang makan Allah, alhamdulillah. Ini kok tiap bulan jadinya Pak ya? Ada pekan kelimanya ya? Nggak mau hilang deh, bukan kelima langsung ambil. Taib. Bulan lalu kita membahas tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disimpulkan, kajian Nur Muhammad ini tidaklah bid'ah seperti yang disebutkan oleh orang-orang yang anti dengan ilmu ini. Justru itu salah satu cara mengenal nafs. Karena kita akan membahas di pagi ini tentang kiat-kiat mencapai jiwa. Jiwa ini nafs yang radiyah dan mardiyah. Ya. Bapak Saudara makan Allah, boleh nanti dibuka di rumah atau sekarang surat Al-Fajr ayat 28 ya, 29. Sudah hafal kali ya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Benar 28 pada 27 Pak. Ya. Wahai nafs, wahai jiwa yang mutmainnah. Apa jiwa mutmainnah? Mutmainnah artinya sudah damai, tentram. Itu secara harfiah. Tapi siapakah yang disebut jiwa mutmainnah? Maka kembali kepada surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, maka kalbu menjadi mutmainnah. Kalbu menjadi tenang. Berarti hanya dengan menyebut nama Allah, kalbu tenang. Ini mohon maaf Bapak yang rajin sholat. Bapak yang rajin sholat, kalau sholatnya tidak menyebut nama Allah dengan kalbunya, sholatnya tidak menenangkan. Mohon maaf Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang rajin baca Quran. Kata orang kalau galau, baca Quran. Kalau enggak tentram, baca Quran, kan gitu. Benar. Tapi kok baca Quran enggak tenang juga.
Karena antum baca Qur'annya belum dengan nama Allah. Al-Quran itu suci. Tapi kalau yang baca kolbunya belum disucikan, ini gak nyaman, Pak. Coba baju baru langsung dipakai, nyaman gak? Bau apa? Masih bau pabrik. Gak nyaman. Meskipun baru. Maka perlu dibersihkan. Jadi pakai Quran itu ibarat pakai baju baru tapi belum disucikan. Nah, jadi harus ada proses pensucian. Itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu menyindir kita ya. Jika engkau membaca Al-Quran, fasta'iz billah ya, minasyaitonir rajim. Maka berserahlah engkau kepada Allah dari syaitan yang dirajam. Syaitan yang dibuang, dikutuk. Nah, ini mohon maaf ya. Kalau kita baca Quran, mau imam, mau jamaah, tapi tidak dengan nama Allah, tidak berlindung kepada Allah, ada perasaan Pak terbersit di kalbu. Aku paling fasih, bacaanku bagus, suaraku indah, bacaanku terbanyak. Ya. Saya mau ceramah begini, saya juga harus ta'awuz Pak, berlindung. Karena kalau dengerin orang berisik di luar, kalau saya gak baca auzubillah saya tersinggung Pak. Tapi kalau saya ta'awuz dulu, yang di luar mau berisik gak ada masalah. Ya. Bapak di depan sini mau berisik juga gak ada masalah, kalau sudah ta'awuz. Kenapa? Karena kita gak berbicara dengan emosi, kita bicara dengan qalbu. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Taib. Untuk mencapai radiyah mardiyah. Apa arti radiyah? Sering dengar ya, radiyah mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang sudah damai, pulanglah kepada Allah. Jadi kita diajak pulang Pak, diajak pulang kampung. Udah tahu belum Pak jalan pulang? Ini udah tahu jalan pulang belum? Pulang ke rumah? Bukan. Jalan pulang kepada Allah. Coba dengarkan ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini sering kita dengar tapi kita jarang memahaminya. Wahai jiwa yang sudah tenang dengan zikir, irji'i, berpulanglah engkau, pulang kampunglah engkau ila rabbik, kepada Rabbmu, kepada penciptamu, kepada yang meniupkan rohmu. Dipanggil. Kalau ada pihak, misalnya nih, ada kantor tertentu ngundang kita dari luar negeri, misalnya saya kalau diundang oleh satu KBRI, itu kita ditanggung Pak tiketnya. Ditanggung tiketnya, dijemput, di imigrasi kita kemudian aman, lewat saja. Lewat, gak ada halangan. Gak ada halangan sama sekali. Itu baru di dunia. Maka imigrasi yang ada di pesawat di negara-negara baru yang kita kunjungi itu persis mirip-mirip kayak di alam barzakh. Kalau nggak punya syafaat, nggak punya surat, itu ramak Pak. Ya, satu kali teman saya, kita keluar dari Uzbek, tapi kopiah yang tidak disukai oleh orang Uzbek, dikira ini kopiah ekstremis. Karena orang Uzbek ini punya trauma. Di bawah Uzbek itu ada satu negara namanya Afghanistan. Itu sampai sekarang perang Pak. Kopiahnya mirip-mirip sama orang sono. Teman saya pakai kopiah itu ketika masuk ke imigrasi, ditahan Pak. Adalah 1,5 jam. Bengong aja deh ya. Untung kemudian yang lain pada sadar. Ini kayaknya ada masalah nih. Dijemput, dikasih tahu, itu temanku udah baru keluar. Saya pakai kopiah Uzbek, langsung Pak lewat. Jadi cuma pakai tanda kopiah Uzbek itu bebas keluar masuk. Nah, maksud saya kira-kira gini Pak. Ini mohon maaf Bapak yang rajin sholat ke masjid,
Ini berarti Islamnya kan bagus, imannya bagus. Tapi kan masih ada satu lagi. Apa? Ihsan. Kita ini sering mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan iman dan Islam. Tapi kita lupa satu lagi. Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu qalbu merasa berhadap-hadap dengan Allah. Gitu. Maka kalau qalbu sudah merasa berhadap-hadap dengan Allah, muncullah adab yang mulia. Muncul adab yang mulia. Karena kemanapun dia memandang, dia seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahasa hadis. Kalau bahasa ahli qalbu sekarang disebut ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah. Jadi apa itu ilmu ihsan? Ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini yang mau cari, Pak. Ilmu ini kalau nambah terus, apa yang terjadi? Rohaninya naik. Kembali ke ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau kepada Allah. Berarti jiwa kita dipanggil mau pulang. Oleh karena itu Bapak Saudara makan Allah, setelah orang meninggal itu bukan berarti masalah selesai. Bukan berarti masalah selesai. Ini kita loncat aja langsung ke surga ya. Di surga semua umat manusia mencari cara supaya naik pangkat. Kita mundur dulu ya, mahsyar aja deh. Lebih gampang mahsyar. Di padang mahsyar semua umat manusia mencari syafaat. Nanti di sorga minta lagi. Ini kita yang paling gampang di padang mahsyar. Siapa yang mereka cari? Dicarilah Nabi Adam alaihissalam. Berharap namanya masuk ke dalam daftar yang diberi syafaat. Ternyata Nabiullah Adam tidak punya hak untuk memberi syafaat sampai dapat izin dari penghulu para nabi. Maka Nabi Adam bilang, coba tanya Nuh. Dia adalah Rasul pertama di bumi. Ya, Nabi Adam kan di surga, lalu kemudian turun ke bumi. Maka yang murni di bumi itu Nabi Nuh. Nabi Adam udah separuh-paruh surga dan bumi. Apa kata Nabi Nuh? Wahai umat manusia, kenapa kalian mencari syafaat kepadaku? Aku pun butuh syafaat. Carilah Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya punya salah 2 kali berbohong. Padahal berbohongnya benar. Carilah Musa. Musa juga mengatakan carilah Isa. Isa mengatakan carilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, akulah al-khatim, akulah al-fatih. Akulah penutup, akulah pembuka. Jika tidak ada izin dari Nabi, para Nabi yang lain tidak bisa memberi syafaat umatnya. Terlihat posisi Nabi kita. Masih panjang Pak cerita. Jadi nanti lewat alam barzakh, kita masih cari bantuan, cari guru lah kira-kira begitu. Dan proses cari guru sampai orang cari gurunya Nabi. Kita cari guru Nabi, apa kata Nabi? Cari Muhammad. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih Bukhari, sahih Muslim. Lalu baru Nabi kasih izin. Dengan izin dari Allah, maka Nabi itu bernama Al-Wasilah. Yang kita baca di doa setelah azan. Baca doa itu enggak? Jadi apa arti wasilah di situ? Wasilah dapat syafaat. Maka orang yang rutin membaca doa ba'da azan, insya Allah dapat syafaat nanti di sana. Amin rabbal alamin. Oke, baru kita kembali ke surga Pak. Di surga nanti, ini surga mohon maaf, surga yang ceritakan di Quran itu kan surga seksual Pak. Surga makan, surga minum, surga syahwat. Bener kan? Fakihah, fawakih, apalagi kawaiba atraba, itu
Semuanya masalah makan, minum, seks, makan, minum, seks, hiburan, jalan-jalan, itu aja isinya. Jadi sorga yang diceritakan dalam Al-Quran, maka kemudian diceritakan oleh Nabi, di saat nanti semua orang sudah menikmati semua fasilitas sorga, mereka kemudian bertanya, yang punya sorga mana sih? Gitu. Akhirnya mereka nyari lagi ke Nabi Adam, nyari lagi, begitulah terus. Ujung-ujungnya Nabi Muhammad SAW minta supaya namanya masuk ke dalam daftar list yang bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama itu Pak? Ya khalidina fiha, lama sekali itu. Mungkin jutaan ribu tahun, kita nggak tahu lah. Ya apa namanya, triliunan tahun, kita nggak ngerti. Lamanya bukan main. Maka mumpung masih di dunia, cari ilmu ihsan ini. Supaya nanti nggak ngantri lagi Pak di sana. Ya, nah, ini yang Nabi ajarkan ke sahabat-sahabatnya. Belajar ihsan dulu, baru kemudian orang diajarin sholat. Sekarang kan kebalik. Mohon maaf nih, sekarang yang pertama diajarkan hukum wajib, tidak wajib, halal, haram, sunnah, bid'ah. Nah, ini kata yang paling favorit nih zaman ini nih. Ini sunnah, ini bid'ah, ya kan? Ini kata favorit Pak. Akhirnya bocah-bocah baru ngaji, berani nyalahin ustadz, bilang, Ustadz ente bid'ah. Ajaran ente bid'ah, Tad. Cuma karena dia berbeda dengan si ustadz yang sudah puluhan tahun ngaji, anak-anak sekarang berani kurang ajar Pak. Orang-orang baru hijrah, baru ngaji di persimpangan jalan, bingung nih mau ngaji kemana. Karena pikirannya kemudian gak stabil, belum mutmainnah, setan bisikan, cari aja tuh mereka yang hitam putih. Yang kalau jelasin hukumnya jelas, halal, haram, sunnah, bid'ah. Dia lupa bahwa ajaran Islam itu warna-warni. Ajaran Islam itu fleksibel, nggak boleh kemudian kita kenceng, nggak boleh. Nah ini yang disebut bermakrifat dulu. Masih ingat ada seorang laki-laki, dia mohon maaf juga ya, menjima istrinya bulan puasa. Apa hukumnya? Bayar kafarah nggak? Bayar tebusan, tebusannya lumayan mahal Pak. Ya. Lalu datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini untuk makan sehari-harinya nggak ada. Lalu apa kata Nabi? Kamu punya apa? Punya kurma. Jadi kurmanya dibagiin, kurmanya jadiin tebusan. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, ini untuk makan anak istriku. Lalu apa kata Rasulullah? Ya sudah ente makan. Jadikan kasih ke anak istrimu, itu jadi kafarah. Elastis Pak. Kenapa orang hari ini kalau belajar hukum fikih itu langsung saklek? Karena nggak belajar makrifat dulu, nggak belajar ihsan dulu, langsung belajar Islam. Ini akibat kebalik belajarnya. Nggak belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Akhirnya ilmu nambah, sombong nambah. Bener gak nih? Ya, ilmu nambah, sombong nambah. Ilmu nambah, suuzon nambah. Ini jadi musibah hari ini. Ya, musibah di mana-mana. Karena hari ini orang cukup Pak, nggak perlu ngaji. Maka saya Bapak yang datang ke masjid hari ini saya sangat apresiasi. Orang sekarang cukup ngandalin ini. Bener gak? Ngapain ke masjid? Handphone aja gitu. Ini godaan hari ini Pak. Maka kalau kita masih bisa mengunjungi majelis ilmu, kunjungi. Kan kita sudah ada protokolnya, apalagi yang ditakuti. Ajal di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada orang udah hati-hati, mati juga. Coba lihat tukang sampah tuh Pak. Tukang sampah, jasanya besar kepada kita, nggak pakai masker. Sampai sekarang nggak ada yang kena COVID tuh. COVID ada, ya kita akui. Tapi karena mereka kuat imunnya, bagus berpikirnya. Maka Imam Sya'rani mengatakan, jangan kalian rendahkan tukang pungut sampah sama tukang sedot tinja kita. Kenapa? Kalau bukan mereka, rumah-rumah kita, perkarangan kita akan bau, akan busuk. Nah kita hormati mereka Pak. Nah kembali ke yang tadi Bapak seramakan Allah. Surah Al-Fajr
Irji'i, wahai jiwa yang tenang. Maka yang dipanggil di ayat ini hanya orang-orang yang sudah istiqomah berzikir. Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan ayat ini adalah tiket orang ketika sakaratul maut. Tiket orang sakaratul maut. Jadi kalau ada orang meninggal nih, lalu turun ayat ini kepadanya, surga. Siapa mereka yang dipanggil ini? Mereka yang hari-harinya, setiap nafasnya selalu berusaha mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat tiket dia. Tiket pulang kampung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tubuh ini pulang ke tanah. Tubuh ini kan tanah semua, Pak. Ya, tanah semua. Ini coba lihat Bapak yang dulu cakep, ya. Bapak ini dulu cakep-cakep kayaknya nih. Sekarang udah mulai keriput kan? Dia kena gravitasi, Pak. Tanah minta dia. Tanah bilang ente kembali kepadaku. Jadi tanah manggil, wahai tubuh yang dariku, kembalilah kepadaku. Tapi roh kita dipanggil oleh si peniup roh. Siapa yang meniupkan, menghembuskan roh ke dalam diri kita? Allah. Maka Allah akan panggil, wahai roh yang aku hembuskan, kembalilah kepadaku. Kalau nggak tahu jalan pulang, gimana caranya? Dan jalan pulangnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah lalu zikir. Udah dua itu aja. Nggak punah dua perangkat ini, jadi kayak sayap. Satu ma'rifatullah, satu zikrullah. Punya dua sayap ini terbang kita Pak nanti. Nah, diteruskan oleh ayat itu. Kembalilah kepada Allah dengan dua makom. Radiyah, mardiyah. Ini secara makom dari sisi Allah, tapi dari sisi kita dibalik. Mardiyah dulu baru radiyah. Tapi beberapa ulama kita tidak mempermasalahkan itu. Radiyah diartikan jiwamu ridha. Mardiyah jiwamu diridhoi. Saya kalau sudah ridho sama seseorang, dia mau buat salah aja nggak apa-apa kan? Ya kan? Kita kalau udah sayang sama anak kita lempar kita pakai ini Pak. Mau kita balas ngelempar dia? Enggak kan? Inilah makomnya Ahlul Badar. Ahlul Badar ya, yang 313 itu apa kata Allah? Ya, lewat lisan Nabi. I'malu ma syi'tum. Udah kamu buat apa yang kamu mau, Allah pasti ampuni. Maksudnya apa ini? Apakah ayat ini nyuruh mereka maksiat? Enggak. Karena nur di kolbunya sudah jadi ridha, radiyah, mardiyah, maka Ahlul Badar ini yang bisa mengalahkan orang-orang kafir ribuan, mereka cuma 313 orang, itu Allah kasih kebebasan. Karena mereka sudah selesai dengan nafsiyahnya. Yang bikin kita durhaka kan nafsiyah ini Pak, jiwa. Jiwa ini bikin kita durhaka, hawa nafsu. Hawa nafsunya udah tunduk dengan ruhnya. Maka kata Allah, sekarang kamu buat apa yang kamu suka. Kalaupun mereka terjebak maksiat, pasti kembali. Siapa contoh sahabatnya? Nuaiman. Pada dengar? Nuaiman itu, dia perannya dua. Ya. Pemabuk, tapi suka bikin lucu. Yang bisa bikin gigi Nabi kebuka dengan senyum dan tertawa cuma Nuaiman. Tapi orang ini Nabi wafat, dia suka mabuk Pak. Di zaman Umar, sahabat-sahabat yang lain bilang, ya Umar, kok ente gak bunuh aja nih orang gitu. Ya, di satu riwayat dikatakan, hei Umar, kenapa kamu gak mengutuk orang ini? Apa jawab Umar? La, fa innallaha yuhibbuhu. Ya. Di riwayat lain, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia ini cinta Allah dan Rasulnya. Ya. Atau Allah dan Rasul cinta dia. Gitu. Inilah doanya Abul Hasan Syadzili, guru dari gurunya Imam Notailah pengarang Hikam. Di sini ada kajian kitab Al-Hikam Pak. Belum ya? Pengarang kitab Al-Hikam punya guru namanya Al-Mursi.
Al-Mursi punya guru namanya Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Ya Allah, jika aku salah, jadikan salahku salah orang yang engkau cintai. Aku sudah engkau cintai, lalu aku terjebak salah. Kira-kira gimana? Dimaafin gak? Dimaafin. Nah, itu maksudnya. Ya. Ini maqam radiyah mardiyah. Radiyah mardiyah. Dia ridha kepada Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita jadi ridha? Caranya tadi yang kita sebutkan Pak. Kenallah Allah, lalu zikrullah. Allah bagaimana yang kita harus kenal? Untuk ridha kepada Allah, maka harus kenal dengan dua sifat Allah. Qudrah, iradah. Masih ingat? Ya. Qudrah, apa arti qudrah? Kekuasaan. Iradah, kehendak. Nah, coba lihat Pak. Allah itu berkuasa melakukan apa saja dan berkeinginan sesukanya. Bahkan Allah itu beriradah, berkehendak buat orang mukmin, buat orang kafir. Jadi kafir mukmin itu kehendak Allah, tapi Allah belum tentu ridha kepada orang yang kafir. Saya mau tanya nih, adakah di dunia sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Gak ada. Berarti orang maksiat izin Allah enggak? Izin Allah enggak? Serius? Yakin enggak Pak? Namrud itu izin Allah atau bukan? Fir'aun? Enggak ya? Kalau bukan izin Allah, izin siapa dong? Ya? Emang ada Allah selain Allah? Ada Tuhan selain Allah? Enggak kan? Karena tiada Tuhan yang mencipta, yang berkehendak kecuali kehendak Allah. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengatakan tidak semua yang Allah kehendaki itu diridhoinya. Itu sebabnya doanya ahli zikir waridhaka matlubi. Ya Allah, yang kami cari ridhamu. Kalau di doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami meminta ridhamu dan surga. Enak juga ya, minta ridha sama surga. Nah, dalam hal ini Bapak Saudara makan Allah, kalau kita sudah ngelihat nih keadaan begini, maka di banyak tempat saya nanya, COVID ini kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah atau bukan? Atau kehendak Dajjal? Kehendak Allah. Udah ridho belum kita sama kehendak Allah? Gitu Pak. Banyak sekarang teman kita, mungkin keluarga Bapak Ibu di PHK. Ada yang usahanya stop. Ada yang bangkrut, ada yang gak bisa bangkit. Ridho gak? Itu masalahnya. Ya. Selama ini hidup enak, sukses, bisa nabung. Masa cuma dengan setahun ini terus kemudian mengatakan Allah tidak adil? Ya, berarti pikiran dia nggak adil. Ya. Ini contoh nih Pak, ada orang buat baik sama kita atau kita buat baik. Saya buat baik ke Bapak deh 20 tahun. Tahun ke-21 saya nggak bisa buat baik. Kemampuan saya berkurang. Bapak mau bilang apa? Bilang terima kasih atau bilang kamu benar-benar jahat, kamu pelit, gitu nggak? Yang mana Pak? Terima kasih udah bantu selama ini, gitu kan seharusnya. Nah, dari awal kita lahir sampai sekarang lebih banyak enak atau enggak? Lebih banyak enak. Syukur enggak? Syukur. Sekarang dikasih COVID, ridho enggak? Ridho. Mudah Pak dilafazkan. Ini makrifatnya begitu, ngasih makrifatnya begitu. Tinggal nanti dizikirkan. Apa zikir supaya dapat ridho, menjadi hamba yang ridho? Ternyata zikir-zikir yang kita sudah hafal dari kecil itu makomnya tinggi kalau dimaknai. Tapi kalau nggak dimaknai ya sama kayak burung beo. Burung beo baca la ilaha illallah dapat pahala nggak? Handphone kita baca Quran 1 juz masuk surga nggak Pak? Enggak ya? Diputar tuh di YouTube la ilaha illallah 70.000 kali. Muter Pak dia 70.000 kali. Apakah dengan begitu YouTube masuk surga? Kan enggak.
Terus apa yang membedakan bacaan kita dengan handphone, dengan burung beo? Hanya satu. Burung beo membaca meniru. Sedangkan manusia, apakah dia baca meniru atau baca dengan ma'rifat? Dengan memahami dengan baik. Apa yang sering dibaca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sudah hafal kan itu? Itu ada di Sahih Bukhari Pak, ma Sunan Abu Daud. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Amalan dari kecil, ternyata itu supaya kita sampai ke makom yang tinggi, dibaca ini pagi 3 kali, dibaca sore 3 kali, dimaknai. Ya Allah, apapun kehendak-Mu hari ini, aku ridha. Coba dimaknai Pak. Raditu billahi rabba. Coba baca sama-sama. Saya langsung ijazahkan ini. Raditu billahi rabba. Ya Allah, apapun kehendak-Mu hari ini, aku ridha. Udah itu ditanamkan. Islam dinku, agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ini boleh disebut syahadat jiwa. Jadi jiwa kita syahadatnya itu Pak. Kalau asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat lisan. Allah, Allah itu syahadat kolbu. Makanya ahli kolbu itu zikirnya apa? Allah. Di kolbunya. Bukan pakai lisan itu. Jadi kalau Bapak ngelihat ada orang zikir Allah, Allah dengan kolbu, itu syahadatnya kolbu. Kenapa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikrillah. Coba terjemahkan secara harfiah. Zikri menyebut Allah, Allah. Menyebut nama Allah. Perintahnya jelas. Surat At-Taghabun, surat Al-Muzammil, ya. Wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabb kita? Siapa Pak nama Tuhan kita? Allah. Nah udah diamalin belum zikir ini? Ini zikir diturunkan perintahnya surat kedua setelah Iqra. Ini kan ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Surat kedua itu Al-Muddathir atau Al-Muzammil. Menurut saya berdasarkan penelitian kita lebih kuat Al-Muzammil. Ya, walaupun nanti ada riwayat lain yang menyebutkan Al-Muddathir. Di ayat ke-8 Allah berfirman di Al-Muzammil, ya, wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu tadi? Allah. Nah, maka ini ada talqinnya Pak. Memindahkan nama Allah dari lisan masuk ke kolbu. Itu tekniknya disebut dengan teknik talqin. Apa arti talqin? Bimbingan zikir dari lisan masuk ke dalam kalbu. Kenapa ini penting? Suatu kali Nabi bersabda, Innallaha harrama 'alan nar. Ya, sesungguhnya neraka Allah haramkan terhadap orang-orang yang membaca la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi, dari dalam kalbunya atau jiwanya. Gitu. Maka kalau kita nggak dapat zikir kalbu ini, saya khawatir Bapak meninggal, ya begitu-gitu aja ntar. Ya. Islam imannya bagus, ya orang soleh lah. Tapi nanti nggak puas Pak. Di alam barzakh itu nggak puas. Jadi jangan dikira nanti Bapak di alam barzakh itu langsung tidur, enggak. Di alam barzakh pun masih nengok-nengok. Gimana ya supaya saya makomnya tambah tinggi? Ini dalilnya ada. Coba buka misalnya kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika Mi'raj Isra, apa kata beliau? Aku melihat kepada kuburan Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad melihat ke kuburan Nabi Musa. Nabi mandang kubur yang kelihatan bukan batu nisan. Apa yang kelihatan nama Nabi? Roh yang ada di dalamnya. Ngapain jiwa dan rohnya Nabi Musa? Kata beliau, Sholli. Nabi Musa sholat di dalam kuburnya. Ini hadis Sahih Bukhari Pak. Yusolli fi qabri. Ya. Nabi Musa sholat di dalam kubur. Saya mau tanya nih Bapak, selamatkan Allah.
Nabi Musa kalau sholat dalam kubur itu cari pahala atau cari supaya makomnya naik, ma'rifatnya naik? Cari pahala enggak? Emang masih berlaku pahala? Kan kullu ya, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Jika anak Adam meninggal, maka semua amalan dia terhenti, enggak bisa lagi, Pak. Terus sholat apa itu? Maka Syekh Al-Habib Zain itu di kitabnya Bahjatul Talibin mengatakan ibadahnya orang-orang yang sudah dimasuk ke alam kuburan itu bukan ibadah mencari pahala. Mencari pahala itu menggugurkan kewajiban, disebut dengan taklif. Tanya ke ustadz di sini yang ngajarin fikih, apa arti taklif? Taklif itu beban. Cari pahala udah, gugurin kewajiban. Ini Nabi Musa dan roh-roh suci sholat di alam kubur, bukan di kubur, di alam kubur. Itu supaya makomnya naik. Makanya Nabi Musa ditaruh di langit ke-6 saat Mi'raj. Kok bisa begitu? Kok bisa seperti itu? Karena beliau selalu melakukan latihan rohani di alam barzah. Nah, ini pelajaran besar bagi kita Bapak Saudara karena Allah. Jadi jangan dikira orang meninggal selesai persoalan. Persoalannya dengan tubuh ini selesai, tapi dengan jiwanya belum selesai. Tolong dibagi ya. Ada tubuh ini jasad, ada jiwa, ada akal, ada ruh. Coba diulang, Pak. 1, jasad nih yang butuhnya makan, butuhnya tidur, butuhnya syahwat. Nah ini deh tubuh ini. Yang kedua jiwa. Yang ego kan di situ Pak. Nggak mau dengerin orang, maunya didengerin terus. Iya kan? Nggak mau diceramain orang, mau ceramain terus. Ini untuk saya ngomong Pak. Karena saya banyak ceramah. Nafsiyah itu apa? Ngerasa dirinya lebih dari orang, mandang orang, wah itu nggak ada apa-apanya, gue lebih gitu. Ada perasaan begitu. Nah itu nafsiyah namanya. Ya, merasa ibadah orang samping nggak bener. Nah ini nafsiyahnya main tuh. Jadi juri lagi sholat. Nah hati-hati Pak. Imamnya bagus, bagus. Imamnya jelek, langsung protes. Ya. Nanti pengurus yang dijajalin sama mereka ya. Itu imam apaan ganti ya. Banyak yang begitu Pak. Nah, nafsiyahnya main. Jadi ini nafsiyah yang kita sebut jiwa. Jiwa inilah sentral dari hidup kita di sini, di bumi ini. Tapi jiwa ini punya perangkat yang menghubungkan dengan qalbu, namanya akal. Akal ini bertahan Pak. Nanti ketika kita meninggal, akal ini dikembalikan ke kolbu. Kolbu itulah nanti yang menjawab. Masuk ke dalam kubur, ini berulang-ulang kita sampaikan di banyak tempat. Pertanyaannya apa? Masuk kubur. Kamu S1 apa S2? Gitu gak? Sholatmu 1000 rakaat, kamu tahajud, begitu gak? Ada pertanyaan gitu gak Pak? Enggak ada. Pertanyaan mungkar nakir apa? Mau imam masjid yang masuk kubur, mau jamaah yang masuk kubur, mau preman, mau siapa, masuk kubur pertanyaannya sama. Man Rob buka. Siapa Robmu? Itu password tuh, lagi nanya, kamu tahu nggak jalan pulang? Itu maksudnya. Nggak bisa diapalin Pak. Coba diapalin. Siapa Tuhanmu? Jawabannya apa? Allah. Coba aja. Nanti coba hidup susah atau hidup senang. Orang banyak hidup susah kembali ke Allah, tapi hidup senang lupa sama Allah itu lebih banyak. Benar gak? Ya. Jadi kita dikasih mainan enak, lupa. Dikasih mainan susah, ya ngomel-ngomel kepada Allah, ya. Tapi sholatnya nambah gitu. Bagaimana orang begini kalau masuk ke kubur bisa jawab, Rabbku Allah? Gak mungkin. Gak mungkin Pak. Itu sebabnya kita kasih tahu di akhir zaman ini
Jangan mengandalkan sholat banyak, belum tentu diterima. Jangan ngandelin banyak baca Quran, belum tentu diterima. Tetaplah sholat, tetaplah baca Quran, tapi jangan belagu sama amalan itu. Masih ingat Nabi ngomong apa? Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Masih tahu ya? Hadis Bukhari. Terus apa kata Nabi? Aku pun masuk surga bukan dengan amalku, tapi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itulah kunci dari ma'rifatullah. Kalau ada murid di kelas, ada yang guru nggak nih? Kalau ada murid di kelas, dia agak bandel dikit, tapi cerdas Pak. Agak nyeleneh dikit, cerdas. Itu disayangi guru nggak? Disayangi guru walaupun dia nyeleneh dikit. Tapi ada yang rajin, diem aja, ditanya diem, disuruh ke depan nggak mau, nggak dikenal Pak sama guru. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Maka orang rajin ibadah, kalau dia nggak tahu tujuan ibadahnya, yang capek nanti nafsiyahnya, jiwanya ini. Ya. Jadi Bapak saudara Allah melanjutkan kalimatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Maka bergabunglah kamu, joinlah kamu dengan hamba-hambaku, budak-budakku, kekasih-kekasihku. Itu. Siapa kekasih-kekasih Allah? Jika orang ini sudah bergabung dengan kekasih Allah di dunia, nanti ketika masuk alam barzah dipertemukan dengan mereka. Jadi jangan dikira masuk alam barzah ya kita sendiri-sendiri doang, belum tentu. Jika dia ahlullah, kekasih Allah, nanti dia dikumpulkan dengan orang-orang yang hebat. Ya, VIP namanya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sudah begitu baru bisa masuk surgaku. Dan maka Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah, jika kamu mampir ke kebun-kebun surga, farta'au, maka petiklah. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu kebun surga? Lalu Nabi menjawab, hilakudz dzikr, lingkaran-lingkaran zikir. Lingkaran zikir ini artinya dua. Satu, beneran zikir. Jadi dipikir-pikir, orang yasinan di Indonesia itu lingkaran zikir bukan? Tahlilan, itu zikir enggak Pak? Zikir. Tapi sekarang dibid'ahin ya. Bener ya? Orang ini faham gak sih yang membid'ahkan? Bahwa taman surga salah satunya baca yasinan berjamaah, al-mulk berjamaah, zikir berjamaah. Bapak kalau lagi begini nih, ini kan pengajian, kita lagi di share ilmu sama guru kita misalnya, siapapun gurunya. Masuk waktu syuruk, itu milih dengerin kajian apa sholat? Serius? Wah lolos Pak, lolos kajian ma'rifat. Ya. Sholat itu untuk badan, ngaji itu untuk ruh. Permanen dia Pak kalau masuk ke ruh. Tapi maklum ya, mungkin Bapak sebagian ini lagi semangat sholatnya, nggak apa-apa. Jadi kalau nanti ada teman kita lagi pengajian dia sholat Pak, nggak apa-apa, dia nafsiyahnya lagi semangat. Ya, jangan disuruh berhenti Pak, dia lagi sholat. Satu kali Imam Malik diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Imam Malik, Imam Madinah, tiap malam mimpi ketemu Rasulullah, gurunya Imam Syafi'i. Ada nggak yang pernah mimpi ketemu Nabi? Jangan bangga dulu Pak, Imam Malik tiap malam ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada santrinya Imam Malik di Madinah, azan, waktu azan masuk, waktu sholat masuk. Lalu dia kemaslah semua kitab-kitabnya, dia masukkan ke tasnya. Imam Malik nanya, wahai santriku, kamu hendak kemana? Apa jawaban santri? Azan al-muazzin. Bukankah telah azan, wahai Tuan Guru?
Emang kenapa kalau azan, kata Imam Malik? Ya kita sholat dulu, kata si santri ini. Lalu Imam Malik meluruskan, wahai santriku, apa hukumnya sholat jamaah? Oh, sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah atau mustahab atau mandub, dianjurkan. Lalu Imam Malik lagi nanya, apa hukumnya belajar? Dia bilang, oh wajib. Kalau ketemu dua waktu ini kamu pilih mana? Pilih mana Pak? Belajar atau ibadah? Nah, makanya saya salut sama jemaah tabligh tuh ya. Kalau ada majelis mereka doang itu sayangnya ya. Ini jemaah tabligh kita kasih tahu juga. Kalau ente khurut di satu masjid buat pengajian, ikutin dong. Jangan pengajian ente doang yang diikuti ya. Nah, ini nasihat buat kita juga. Ya. Ini beberapa nih nggak dikasih arahan oleh. Jadi sebelum berangkat tuh ada dikasih bayan namanya. Kadang-kadang nggak dikasih tahu adab-adab ini. Ya. Akhirnya giliran dia buat pengajian, ya kita diajak-ajak. Ya. Tapi giliran kita pengajian dia nggak mau. Ya kemana kayak itu. Nah, ini cuma satu kasus Pak ya, oknum. Kebanyakan jemaah tabligh saya lihat bagus. Ya. Kalau ada majelis mereka seharusnya tahiyatul masjid, masuk masjid. Enggak. Mereka baca istighfar, baca zikir, langsung duduk. Mengganti sholat tahiyatul masjid. Nah, ini adabnya benar ini. Itu kita melihat mereka melakukan itu ya. Berdasarkan ini semua Bapak Saudara Allah, untuk menjadikan jiwa kita menjadi tenang, dari mutmainnah meningkat menjadi radiyah, radiyah menjadi mardiyah, maka caranya adalah mengenal Allah yang disebut. Maka berzikirlah dan kenalilah siapa yang kita sebut-sebut namanya. Nanti akan naik rohaninya. Itu satu. Yang kedua, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ya wadkhuli fi ibadi. Sebelum kita gabung di sana, maka bergabunglah dengan taman-taman surga di sini. Ya, ini perlu kerendahan hati Pak. Untuk mendengarkan orang ceramah, ngajar, butuh kerendahan hati nggak? Butuh. Ya. Saya harus membuang dulu pintar saya, baru saya mau dengar orang. Gitu. Kalau nggak akan bisa. Maka ini kabar baik buat kita semua, Bapak yang mau mendengar kajian kita, berarti memang udah ditaruh dulu nih ya. Tapi mohon maaf Pak ya, jangan melihat pakaian. Kalau pakai begini, pakai kopiah, terus didengar. Siapa tahu nanti ada kalam-kalam hikmah munculnya dari sopir angkot, siapa tahu. Dari sopir Grab bisa jadi. Ya. Dari orang yang jual-jualan gerobak. Jadi hikmah itu enggak hanya di sini. Kadang-kadang hikmah ada di luar sana. Nah, udah masuk. Kira-kira itu Bapak Saudara Allah, sederhana sebenarnya. Ini kita sudah pangkas. Tadinya kan ada nafs amarah, jiwa amarah, bukan amarah emosi. Amarah itu artinya ngajak kepada yang buruk-buruk. Naik lawamah, suka menyesal ya. Melakukan satu nyesel, itu udah bagus. Kalau yang amarah ini psikopat. Lawamah, salah, nyesel. Yang ketiga mulhamah, mut-mutan, kadang baik, kadang buruk, kadang soleh, kadang enggak. Kalau majelisnya orang-orang baik, dia baik. Kalau komplotan orang jahat, dia jahat. Ini namanya mulhamah. Orang ini hanya bisa dinaikkan dari level mulhamah ke mutmainnah dengan belajar kepada mursyid, guru yang ahli kolbu. Kalau enggak bisa. Enggak bisa lewat YouTube. Enggak bisa lewat pengajian umum begini, enggak bisa. Dia harus punya dokter rohani yang menghantarkan dia dari penyakit mulhamah menjadi jiwa yang sehat bernama mutmainnah. Nanti dikasih itu sama gurunya. Ya, amalkan zikir ini, ngaji sifat ini, belajar nama Allah ini. Nanti akan bertahap. Mirip kayak orang sekolah, mirip kayak kita datang ke dokter. Baru kemudian radiyah mardiyah. Tadi kita pangkas langsung ke mutmainnah. Ya, zaman sekarang harus diringkes, Pak. Langsung aja deh ke mutmainnah. Baik, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, tafadhal.